mengenai keterlambatan siswa dan tidak patuhnya siswa terhadap peraturan di sekolah, Pak? Baik, terima kasih. Saya mau menyampaikan bahwasanya tingkat atau jumlah siswa yang terlambat akhir-akhir ini boleh dikatakan masih sangat tinggi. Di sekolah kita sesuai dengan jadwal pukul 7.30 kita sudah bel masuk. Namun dalam kenyataannya sampai pukul 8 masih ada, bahkan masih banyak siswa yang terlambat. Itu dibuktikan dengan masih banyaknya siswa yang harus menunggu di gerbang sekolah untuk mendapatkan pembinaan dari guru piket yang bertugas pada hari itu. Jadi langkah-langkahnya memang sudah banyak yang dilakukan, tapi hingga saat ini masih banyak juga tingkat keterlambatan siswa yang terjadi, bahkan setiap harinya masih ada jumlah siswa yang terlambat hingga sampai 10 sampai 20 orang. Baik, Pak. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengurangi tingkat keterlambatan dan kepatuhan siswa terhadap peraturan di sekolah kita? Sebagaimana yang kita ketahui, banyak siswa yang melanggar peraturan-peraturan sekolah kita, diantaranya sering cabut pada saat pelajaran atau melakukan tawuran dengan sekolah lain. Baik, bagaimana langkah-langkah yang dibuat? Saya pikir sudah cukup banyak langkah-langkah yang dilakukan selama ini. Hanya belum memberikan atau membuahkan hasil yang signifikan bagi siswa yang melanggar aturan, termasuk diantaranya adalah siswa yang terlambat. Seperti yang terdahulu saya sampaikan, bagi siswa yang terlambat selalu dibuat pendekatan atau approach pembinaan pada hari itu juga. Bahkan saya sudah secara langsung juga ikut terjun memberikan arahan, bimbingan, pembinaan kepada siswa yang sudah berulang-ulang terlambat. Bagaimana caranya, tipsnya untuk tidak terlambat? Langkah-langkahnya setidaknya selalu saya tekankan ada 3 langkah. Yang pertama, tidur lebih awal. Jangan lewat pukul 11 malam kita berangkat tidur. Tidur lebih awal. Itu tips atau langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah sebelum kita berangkat tidur, kita harus sudah siapkan segala sesuatunya, apa yang kita butuhkan untuk esok hari berangkat ke sekolah. Misalnya menyangkut pakaian, hal yang kecil, kaos kaki. Kalau ini kita besok paginya harus cari urusin, hanya urusan kaos kaki mungkin bisa sampai 5 menit. Ini akan memicu keterlambatan. Hanya kaos kaki. Kemudian kendaraan yang kita pakai, kemudian buku atau perlengkapan belajar yang harus kita bawa. Sebelum tidur ini harus kita persiapkan. Kita kumpulkan di satu tempat, kita cek sudah siap betul belum. Kalau belum, kita jangan dulu tidur, kita siapkan dulu segala sesuatunya, sehingga besok paginya kita tidak harus mencari-cari lagi di mana, karena ini pasti akan memicu keterlambatan. Jadi langkah yang ketiga, sebelum tidur, saya selalu mengingatkan, mendorong agar kita menggunakan teknologi. Terkadang kita sudah punya teknologi, tapi kita tidak manfaatkan. Apa itu? Smartphone. Di smartphone ini ada alarm. Saya setiap paginya, terus terang saya mau katakan, saya dibangunkan oleh smartphone yang saya setel permanen.
Jadi pukul 4.30 setiap paginya handphone saya sudah membangunkan saya. Pukul 4.30. Walaupun sesudah dibangunkan saya belum langsung bangkit. Karena itu secara kesehatan juga tidak bagus. Kita harus relaksasi dulu, putar kanan, putar kiri, tarik napas, mungkin nanti pukul 5 baru kita bangkit dari tempat tidur. Ini 3 langkah yang menurut saya sangat ampuh untuk menekan tingkat keterlambatan tadi. Hanya kendalanya barangkali anak-anak atau siswa di sekolah kita belum melaksanakan ini, belum mengaplikasikannya, belum melaksanakannya. Saya yakin kalau sudah melaksanakan ini, pasti tingkat keterlambatan kita ke depan dapat ditekan serendah-rendahnya. Kemudian di sekolah kita sebenarnya sudah lama kita laksanakan ini. Apa itu? Bimbingan konseling yang berbasis HAM. Jadi kita membimbing siswa di sekolah ini tidak lagi mengedepankan hukuman fisik sesungguhnya, tapi sudah menggunakan hukuman skor. Nah, jadi kalau di lobi sana ada saya buat besar, saya pampangkan, pastikan siswa di sekolah ini sudah membaca itu. Jangan nanti di sana sudah dipampangkan besar-besar, ada bimbingan konseling prototipe, kita berikan hukuman kepada pelanggar aturan berupa skor, bukan pukulan, bukan tendangan, bukan hukuman fisik yang lainnya, tapi berupa skor. Pada saat dia melanggar skor, misalnya terlambat atau bolos atau tidak hadir tanpa pemberitahuan, itu sudah ada dicatat. Kalau istilah saya di sekolah kita ini dulu adalah ada buku dosanya, dicatat di buku dosa. Berapa kali misalnya hari ini dia tidak hadir tanpa pemberitahuan, itu sudah masuk buku dosa, kena skor 5. Kalau saya tidak salah 5 masuk. Di mana dicatatkan? Di BPBK. Kantor BPBK kita ada. Guru BPBK kita ada. Bahkan 3 orang. Di sana ada Pak Usman Manulang, ada Pak Alamsyah, ada Pak Arvin Surbakti yang bekerja sama dengan wali-wali kelas untuk mengawal tegaknya aturan yang ada di sekolah kita. Apakah itu bagi yang terlambat, bagi yang sering tadi tidak hadir, atau bahkan ada yang sampai lompat tembok atau bolos. Semua ada langkah-langkahnya. Bahkan saya meminta kepada wali kelas atau BPBK panggil orang tuanya. Harus diajak orang tuanya untuk bekerja sama bagaimana caranya agar peraturan yang di sekolah ini bisa kita tegakkan. Kita nggak bisa, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara sekolah dengan pihak orang tua dengan masyarakat yang ada di sini. Nah, begitu kira-kira. Baik, selanjutnya untuk Bapak, harapan apa yang Bapak inginkan agar SMK kita bisa lebih baik ke depannya dan siswa semakin giat belajarnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi harus ada kerjasama atau kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Kemudian ada kolaborasi, kerjasama yang baik. Contohnya wali kelas dengan BPBK. Jadi semua harus ambil bagian. Jangan saling tuding menuding. Ini tugasnya kepala sekolah. Ini tugasnya piket. Ini tugasnya wali kelas. Ini tugasnya BPBK. Semua harus ambil bagian. Kepala sekolah, kepala kompetensi kalian kalau kita di SMK, wali kelas sebagai orang tua kandung kalian atau siswa di sekolah ini, BPBK, semuanya sudah ada. Jadi semua ini stakeholder ini harus kerjasama, harus ambil bagian, jangan saling tuding menuding. Nah, belakangan ini saya menekankan khususnya kepada
wali kelas. Barusan saya masuk ke kelas 11 TKJ 2 ya. Iya. Nah, itu juga yang saya tekankan di sana. Saya menanya tadi di sana, di kelas. Ya, menanyakan anak-anak di sana, bagaimana? Saya perhatikan juga sebelum saya masuk tadi, sebelum saya bicara, saya perhatikan dulu kebersihan kelas ya. Ada sampah yang bertabur, saya suruh kutip. Ada sapu atau alat pel yang berserak, saya suruh dikumpulkan. Ada kursi rusak, saya suruh diantar ke gudang. Jangan dibiarkan teronggok di situ. Itu kan apa namanya ya? Sehingga menimbulkan kesan kelas itu tidak rapi. Kita tidak betah untuk belajar. Sehingga dalam pikiran kita hanya mau keluar. Kalau dibuat ruangan itu bersih, rapi, teratur, kan tidak, ruangan itu harus mewah, ber-AC, kan tidak. Sama kayak pakaian kita. Kalau pakaian kita ini bersih, digosok walaupun sudah lama, orang senang melihatnya. Kita senang menggunakannya. Walaupun misalnya pakaian itu baru, kalau kotor, berbau, ya kan? Nah, begitu juga ruangan kelas. Saya tekankan di sana. Saya tanya juga di sana. Sesudah tadi ruangan bersih, saya bicara, saya bertanya, apakah wali kelasnya sering masuk? Karena ini orang tua kandung kalian, orang tua kandung siswa, harus sering-sering masuk. Ngapain? Melihat kehadiran siswanya, melihat ketertiban siswanya, melihat kebersihan dari kelas itu. Wali kelas itu orang tua kan harus lebih tahu tentang kelas itu. Di samping itu BBBK. Makanya saya tanya tadi berapa orang yang tidak hadir, ada 5. 4 alpa, 1 sakit. Kalau 1 hari tidak hadir, oke. Tapi kalau lebih dari 2 hari, langsung laporkan kepada wali kelas. Wali kelas nanti berkoordinasi ke BBBK. Panggil orang tuanya, konfirmasi, telepon. Kalau nggak bisa dipanggil, telepon. Nah, begitulah cara saya di sekolah kita ini, di sekolah ini, untuk menegakkan peraturan atau ketentuan yang ada. Di samping juga ini perlu, ingat, saya dari awal di sekolah ini selalu berusaha memikirkan untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan guru-guru pegawai yang ada di sini. Apapun perintah saya, kalau mereka lapar, mereka tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi mudah-mudahan selama 9 tahun saya di sini, tingkat kesejahteraan guru dan pegawai di sini setiap tahun ada peningkatannya sedikit. Nah, setidaknya kalau istilah saya mengimbangi, setidaknya kenaikan itu mengimbangi laju inflasi. Kira-kira. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatan Bapak untuk diwawancarai. Semoga hasil dari wawancara ini dapat diterapkan sebagai peraturan yang baik untuk siswa-siswi kita di sekolah ini, Pak. Baik, terima kasih. Saya berharap, ayo kita mari sama-sama sebagai pelopor. Selalu saya mengatakan seperti itu kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan wakil kepala sekolah. Kita harus mulai dari kita, ya, menunjukkan kedisiplinan, menunjukkan bagaimana sebuah tanggung jawab harus dijalankan, baru nanti ke guru-guru yang lain, baru nanti ke siswa-siswa sekalian. Terima kasih.